Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 9 ayat 45. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara-saudara sekalian, malu bertanya, sesat di jalan. Itulah kondisi para murid Tuhan Yesus saat itu. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi tidak mau bertanya. Akibatnya terus memelihara konsep yang salah tentang misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Konsep yang salah itu menyebabkan mereka mengharapkan kemuliaan dunia, sehingga mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Pada kesempatan lain, Yohanes dan Yakobus yang didukung oleh ibu mereka bahkan meminta kedudukan tertinggi, yaitu di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus, yang mereka pikir akan mendirikan kerajaan dunia. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengingatkan akan konsekuensinya, yaitu minum cawan yang harus Tuhan Yesus minum, dengan gegabah mereka berkata bahwa mereka sanggup meminumnya. Semua itu menunjukkan kondisi batiniah mereka yang terbelenggu dan dibutakan oleh pengharapan palsu yang bersifat sementara. Bahwa Tuhan Yesus akan menjadi Raja dunia. Jika itu terjadi, maka mereka sebagai orang yang dipilih tentu akan menjadi orang-orang penting dalam kerajaannya. Saudara, bukankah hari ini tidak sedikit orang yang mau menjadi pengikut Kristus dengan pengharapan untuk menjadi kaya, semua masalah beres, segala penyakit sembuh, dan lain sebagainya? Untuk dapat memahami kebenaran, kita semua membutuhkan pencerahan dari Roh Kudus. Sayangnya, kita sering tidak menyadari bahwa kita membutuhkannya. Seperti para murid itu, kita sering terlalu yakin bahwa kita sudah mengerti. Sebab kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, membaca Alkitab, banyak mendengar khotbah, rajin ikut pemahaman Alkitab, belajar teologi, dan lain sebagainya. Padahal, sebenarnya kita tidak tahu apa-apa karena hati dan pikiran kita terbelenggu dan dibutakan oleh banyak hal yang kita percayai sebagai kebenaran. Padahal sebenarnya apa yang kita percayai itu adalah kebenaran palsu yang mungkin sudah tertanam dalam lubuk hati kita sejak kecil, baik yang dengan sengaja diajarkan oleh figur-figur otoritas dalam hidup kita, atau sebagai dampak buruk dari luka-luka batin yang tidak pernah diselesaikan. Karena itu, mari kita membuka diri kepada pekerjaan Roh Kudus. Izinkan Dia menyatakan kebenaran sejati dan memeteraikannya di dalam hati kita. Dengan demikian kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mampu melihat serta mengharapkan hal-hal yang bernilai kekal yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Orang yang demikian tidak akan pernah dikecewakan. Amin.